Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. Bismillah, bagi yang barusan hadir segera menata tempatnya dan menyiapkan alat tulisnya ya, agar ilmu yang didapat bisa diikat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Masih ada yang ngantuk? Ya, saya melihat wajah-wajah yang ceria meskipun di waktu-waktu jelang imtihan, insyaallah ya. Tetapi tentu saja ada beberapa yang stres. Ya, persiapannya ya, mungkin belum siap, pelajaran ini belum hafal, ini belum dirangkum dan sebagainya. Sepekan lagi ya, mereka akan menghadapi ujian. Tetapi ini yang sudah ada ujian adalah ujian tahfidzul Quran. Sebagiannya sudah hampir selesai. Insya Allah dalam sepekan lagi akan ujian akhir ganjil ini. Semoga Allah akan memudahkan. Baiklah, bersama kita yaitu Ustadz Trubus Raharjo, sarjana psikologi, ya, master psikologi, dan beliau seorang psikolog juga yang sudah akrab dengan santri. Beliau mendampingi santri di Pondok Pesantren Al-Irsyad Tengaran sekitar 8 atau 10 tahun. Sehingga sudah tahu santri model-model stres, sudah tahu ya. Nah, ternyata stres itu bisa dikelola. Mungkin seperti ada apa namanya, buah apa gitu ya, kalau buah si malakama gitu. Ternyata bisa dikelola menjadi buah yang bermanfaat, berharga. Atau ikan, ada ikan yang kelihatannya nggak bisa dimasak, ternyata bisa dan enak serta. Lah, stres ini tinggal bagaimana mengelolanya supaya apa? Bermanfaat. Jangan dikira semua stres itu jelek. Oleh karena itu, bagaimana kiat sukses mengelola stres itu dalam menghadapi beban akademik dan tantangan hidup di pondok pesantren. Pondok pesantren itu merupakan tantangan hidupnya banyak, tetapi membuat otot-otot kita, bukan otot tangan ya, tapi otot
jiwa, karakter kita menjadi kuat sehingga tidak mudah stres yang berakibat fatal. Ya. Demikianlah sebagai mukadimah. Insyaallah materi akan disampaikan oleh beliau dan perlu untuk dicatat. Serta nanti akan ada sesi tanya jawab insyaallah. Tertulis, sampaikan ke sini. Insyaallah waktunya cukup panjang, kita sampai jam 4:30. Baik, kita mulai. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustadz Dr. Trubus Harjo Hafidhallahu Ta'ala. Tafadhal masykur. Syukran Ustaz, jazakallahu khair atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz Abu Ghazi selaku wakil mudir kesantrian di pesantren Kon, dan yang ana sayangi seluruh santri putra ya, karena ada putri. Oh, putri juga ya? Oh begitu, Masya Allah ya, berarti nyambung ke sana ya. Tip ya, perkenalkan dulu gitu. Kalau tadi sempat ada perkenalan dengan musyrif ya. Nah sekarang dengan seluruh santri, baik itu santri ikhwan maupun akhwat ya. Nama, nah ini nama, mungkin nama kok Trubus gitu ya. Jadi nama Trubus Raharjo ya, asli Jawa berarti kan gitu ya. Tapi kan ya kalian juga banyak yang dari Jawa. Ya, kalau kelahiran itu dari Kabupaten Wonosobo, Dieng, daerah Dieng, ya gitu ya. Ada yang pernah ke Sikunir, gitu ya. Nah, kalau sekarang domisili di Kudus, Kabupaten Kudus. Ya, ada yang dari Kudus atau Pati, Jepara. Ya, mesti ada, tetapi tidak berani ngacung. Ya. Nama Trubus. Nah, kenapa anak biasanya kalau Ustadz Abu Ghazi, wah gitu ya kan gitu. Nah, anak nama tetap asli Trubus. Ada yang tahu artinya Trubus? Ada yang tahu? Nggak tahu. Nah, kalau anak-anak sekarang yakin tidak ada yang tahu. Ya, nggak tahu ya. Gitu. Kalau ada yang tahu tak kasih 20.000. Wah, langsung pada jawab itu. Ya udah, daripada nanti pada unjuk jari semua. Ya, ini adalah nama yang diberikan orang tua langsung kepada anak kan gitu ya. Seperti bagaimana antum juga diberikan nama oleh orang tua kalian. Maka nama itu doa, mestinya kan begitu ya. Nama itu doa. Nah, kalau nama anak-anak kan gitu. Nah, anak punya anak 4, rejal semua, laki-laki semua. Nah, gitu ya. Yang nomor 1 sudah lulus, sama sarjana psikologi juga, gitu ya. Nomor 2 sekarang baru kuliah di STDI. Nomor 2 ini baru semester 5. Kemudian nomor 3 itu alhamdulillah sudah lulus aliyah di Al-Irsyad, dari Al-Irsyad Tengaran.
Nah, sekarang baru pengabdian. Ya, baru pengabdian. Yang nomor 4 itu kelas 10. Nah, kelas 10. Jadi yang aliyah ya, sini MTS ya gitu ya. Jadi kelas 10. Jadi 4 laki-laki semuanya. Jadi ya kira-kira seperti antum lah pokoknya. Nah, kalau nama itu trubus. Trubus itu artinya kalau bahasa Jawa itu tukul. Tukul, tahu tukul? Nah, tukul itu kalau tumbuhan begini, tumbuhan yang ada tunasnya itu namanya trubus. Jadi tumbuhan yang ada tunas itu namanya trubus. Nah, gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia kan itu tumbuh, ya kan gitu ya. Jadi ada tunas, ada apa namanya? Kalau pohon baru tunas itu namanya trubus. Nah, kalau dibahasakan ya tumbuh. Nah, itu. Raharjo itu kalau bahasa Jawanya ada beberapa pengertian. Raharjo itu keselamatan, harapannya keselamatan atau kesejahteraan. Raharjo itu kesejahteraan. Jadi orang tua Anna menamai dengan trubus Raharjo, itu doanya adalah nanti tumbuh dengan penuh kesejahteraan. Gitu ya. Ya. Nah, sebagaimana nama antum gitu ya. Itu tentunya doa dari orang tua. Kalau nama anak-anak yang pertama namanya Mahfud Zen. Gitu ya. Nomor 2 Fauzan Ma'ruf. Gitu ya. Nomor 3 Adnan Fahri. Ada yang namanya Adnan biasanya gitu ya. Nomor 4 Azam Zulfikar. Nah, itu kan juga masing-masing punya arti yang maksudnya adalah doa. Tentunya, gitu ya. Orang tua memberi nama kepada antum semuanya itu juga salah satunya adalah doa. Doa apa? Doa sesuai dengan gitu ya. Harapan, cita-cita atau apapun dari orang tua tentunya doa yang baik. Ada yang merasa tidak suka dengan namanya sendiri? Ya, kira-kira wah, Ana tidak suka nama ini. Lah, memang namanya begitu kok. Di Lauhul Mahfuz sana kan sudah tertulisnya namanya begitu ya. Kecuali orang tua memberi nama yang jelek, nah itu jelas kan tidak disukai. Ya. Ada yang namanya baut, mur maksudnya kalau di itu ada orang tua yang ternyata memberi nama karena bapaknya orang bengkel, namanya jadi mur sama baut. Gitu. Nah itu kan enggak pas gitu ya. Ya, jadi nama Trubus Raharjo. Nah sekarang tinggal di Kudus. Nah kalau sekarang Ana menjadi ya pengajar dosen di Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus. Jadi di Kudus ada satu universitas, Universitas Muria Kudus. Di situ ada Fakultas Psikologi. Nah, Ana mengajar di situ. Spesifikasi Ana memang psikologi. Jadi S1 itu psikologi Universitas Universitas Muhammadiyah Surakarta di Solo ya. Kemudian S2 dan S3 itu di UGM. Ya. Jadi Ana S2 dan S3-nya yang di UGM. Kemudian
Kalau di dalam psikologi itu banyak peminatan. Nah, banyak peminatan. Peminatannya ada psikologi industri, biasanya nanti kerja di HRD perusahaan. Nah, itu psikologi industri. Ada psikologi klinis. Itu biasanya yang kerja di rumah sakit. Ya, ada psikolog. Ya, kalau ada psikolog di rumah sakit itu lulusan psikologi klinis. Nah, gitu. Kemudian ada lagi psikologi pendidikan. Nah, nanti jadi guru BK, jadi ya guru lah, gampangnya gitu, guru BK, guru umum juga bisa gitu ya. Nah, itu peminatan kalau di psikologi. Nah, kalau Ana memang peminatannya itu di psikologi pendidikan dan perkembangan. Jadi menggeluti, berkecimpung dengan dunia pendidikan terkait dengan perkembangan siswa. Nah, kebetulan ya alhamdulillah pernah juga jadi ngurusi santri. Nah, ngurusi santri dulu pernah jadi guru BK di pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran. Nah, kira-kira kalau yang langsung guru BK itu 8 tahun, kemudian 2 tahun tambahan itu di HRD. Ya, jadi tahu betul karakter santri. Nah, jadi berhadapan dengan santri bermasalah itu sering. Nah, gitu ya. Jadi kalau antum nanti ada masalah, silahkan bisa konsultasi. Nah, permasalahan ya yang akan kita sharing, jadi karena terkait dengan psikologi ya, terkait dengan psikologi apa? Nah, Ana diminta menjelaskan terkait dengan bagaimana sih mengelola stres dan emosi menghadapi beban akademik di pesantren khususnya. Nah, kira-kira stres enggak di pesantren? Ada yang stres. Wah, ini. Nah, yang namanya stres itu sebetulnya normal. Kalau antum tidak stres dalam artian ya pas biasa-biasa saja, santai. Wah, ini malah dipertanyakan, sungguh-sungguh enggak ini belajarnya? Kenapa? Lah karena kalau tidak sungguh-sungguh kan enggak stres kan gitu ya, malahan. Santai aja lah, ngapain dibuat stres, enggak usah belajar. Wah, gitu ya. Nah, justru stres itu seperti apa yang disampaikan Ustadz Abu Ghazi, stres itu bisa kita kelola menjadi apa? Daya dorong untuk memotivasi saya belajar lebih giat. Nah, gitu. Coba sekarang kalau antum lari biasa kan gitu ya, itu paling kecepatannya mungkin 40 atau 50 km per jam. Wah, pokoknya kenceng, sekencengnya itu paling 40-50 km per jam. Tapi begitu antum stres karena dikejar anjing, gimana larinya? Bisa 70 sampai 80 km per jam, mesti lebih kenceng kan? Kenapa? Karena ada beban yang harus dihadapi, apa? Dikejar anjing, semakin artinya apa? Ada sisi di mana pada saat kita stres, kalau kita bisa mengelola dengan baik, justru itu menjadi pemicu motivasi kita untuk menjadi lebih baik. Cuma kita memang harus tahu bagaimana mengelola stres ini, termasuk emosi.
Adanya jalan teriak gitu. Ada enggak yang jalan sukanya teriak? Jadi jalan nah itu stres dan emosi berarti. Nah, gampang berarti. Nanti kalau ada yang begitu, oh lagi stres nih. Lagi emosi nih. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita akan coba apa sih yang kemudian menjadi pemicu atau penyebab. Nah, gitu ya. Nah, sekarang stres itu berawal dari siapa? Dan kedua, pertanyaan kedua itu ada dua pertanyaan. Berawal dari siapa dan disebabkan karena apa? Nah, gitu ya. Berawal dari siapa? Ya mesti dari kita sendiri toh, gitu ya. Stres itu dari mana? Ya dari kita berarti. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Disebabkan karena apa? Nah, ini. Kira-kira benar semua enggak ini? Faktor stres dan emosi. Pertama, faktor keluarga. Wah, itu marah sama Abi sama Umi. Ngapain anak dikirim ke Al-Furqon untuk ngondok di Al-Furqon? Ada yang begitu? Yo, ngaku aja gitu ya. Keluarga, marah sama keluarga. Wah, anak marah sama Umi anak. Kenapa? Karena ngirim anak ke Al-Furqon untuk di pesantren. Wah, gitu. Akhirnya stres, kan begitu. Nah, nanti kita bahas bagaimana kita. Kemudian yang kedua, belajar. Waduh, masya Allah, di sini pelajarannya, gitu. Udah padat, ditarget, wah gitu ya. Ya, Ana bisa merasakan itu. Kenapa? Ana juga pernah jadi guru BK, gitu ya. Di pesantren Al-Irsyad sama, gitu ya. Sama, kira-kira kurang lebih sama antara di sini sama di Al-Irsyad. Kalau di Al-Irsyad yang Ana tahu anak-anak yang setingkat SMP ya, SMP gitu ya. Itu jumlah pelajaran dalam seminggu itu ada 21 mata pelajaran. Ana mikir juga pelajaran agama sama pelajaran umum. Kalau yang setingkat aliyah, kalau di sini MTS ya berarti ya. Itu Ana dapat informasi sekarang itu jumlahnya ada 16 mata pelajaran. Ya, ada 16 mata pelajaran. Belum lagi nanti kalau masuk ke Sukoh Tahfidz 3 tahun harus 30 juz. Kalau tidak 30 juz maka keluar dari Sukoh Tahfidz. Nah, gitu ya. Itu juga beban. Nah, sama mungkin di antara antum juga sama, belajar. Waduh, belajar. Wah, gitu. Nanti kita bahas juga di situ. Nah. Sudah belajar, kasih tugas lagi. Gitu ya. Tugas sekolah. Ya. Belum lagi interaksi dengan teman. Waduh, ini ada yang merasa jadi korban bully? Ada yang merasa jadi korban bully? Ada? Ada. Nah, kalau ada yang merasa jadi korban bully berarti ada pelaku bully. Nah, ini ternyata kan gitu ya. Kerjaannya di pesantren tidak belajar, cuma bully temennya. Jadi kerjaannya cuma bully temen. Nah, ini jadi masalah ini. Nah, ini faktor stres dan emosi. Ya. Nah, apa itu stres dan emosi atau emosi dan stres?
Kenapa? Karena antara harapan dan kenyataan biasanya berbeda atau tidak sesuai. Kepengennya, wah di pesantren, anak kepengen di pesantren, ngomong sama bilang sama orang tua. Wah, tapi ternyata begitu sampai di pesantren, aduh, wah gitu ya, tidak sesuai dengan realitas. Ternyata pelajarannya banyak, gitu ya, sulit lagi, gitu ya. Nah, seseorang yang mengalami stres itu biasanya karena apa yang diharapkan dengan apa yang kenyataan yang ada itu tidak sama. Nah, ini yang kemudian menyebabkan kita stres, salah satunya. Nah, faktor pemicunya. Nah, ini. Kalau tadi kan ada faktor-faktor yang menyebabkan ya. Sekarang pemicunya apa? Pertama, komunikasi dengan keluarga. Yang kedua, kecemasan terhadap pelajaran. Yang ketiga, interaksi teman sebaya, itu maksudnya ya yang setingkat SMP, yang setingkat aliyah atau SMA gitu ya. Faktor pemicunya. Nah, kita kemudian akan lihat ya. Pertama, komunikasi keluarga merupakan komunikasi yang kurang baik dari orang tua kepada anak. Jadi kayak tadi mamanya. Faktor keluarga ini atau komunikasi keluarga biasanya gitu ya. Nah, itu terjadi karena apa? Karena mungkin orang tua atau kalian sendiri, nah gitu ya, tidak ada komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak ataupun antara anak dengan orang tua. Nah, karena komunikasi yang kurang baik ini, maka bisa menjadi pemicu stres dan emosi. Nah, komunikasi ini dari mana? Nah, komunikasi, sebentar ini saja langsung. Biasanya terkait dengan apa yang terjadi pada orang tua dengan pola asuhnya. Mungkin di antara antum ada yang pokoknya kamu harus nurut sama orang tua. Wah, gitu ya. Kamu harus nurut sama orang tua, kamu harus patuh. Ya betul, kita memang harus nurut dan juga harus patuh kepada orang tua, gitu ya. Namun kadang-kadang gitu ya, itu menjadi atau itu terjadi karena apa? Karena tadi komunikasi yang tidak baik antara orang tua dengan anak. Ada model orang tua yang pokoknya kamu harus begini. Nah, maka gitu ya. Kalau model seperti itu biasanya kemudian aduh, anak ndak boleh ini, anak ndak boleh itu, namanya begitu ya. Maka bagaimana agar itu bisa ada komunikasi yang baik? Kalian, antum itu bisa memulai untuk melakukan komunikasi yang kebalikan gitu ya. Jadi bertanya, Abi, Umi, aku pengen begini, bisa ndak? Abi, Umi, aku sudah di pesantren. Nah sekarang bagaimana kemudian perhatian Abi sama Umi pada saat Ana ada di pesantren. Jalin komunikasi yang baik. Kalau umpamanya dari orang tua mungkin kurang, maka sekarang dibalik, komunikasi dari antum kepada orang tua. Tidak ada maksud
yang buruk dari orang tua yang ingin menyekolahkan putra-putrinya di pesantren. Ya. Tidak ada maksud yang buruk dari orang tua, memasukkan putra-putrinya di pesantren. Artinya apa? Orang tua kepingin semua anaknya, dalam hal ini yang antum semuanya, itu yakin semuanya kepingin antum menjadi anak-anak yang soleh, atau kalau yang ahwat jadi solehah. Maka, gitu ya. Kalau ada persepsi bahwa, aduh, anak disuruh ke pesantren begini, yakin tidak ada dari orang tua kita, orang tua antum semuanya itu menginginkan sesuatu yang buruk pada saat ada di pesantren. Inginnya apa? Antum semuanya paham tentang agama. Antum semuanya menjadi anak-anak yang soleh atau solehah. Itu adalah harapan dari orang tua. Nah, tinggal bagaimana kemudian antum berada di pesantren ini. Apakah akan gitu ya, mewujudkan itu atau harapan itu menjadi kenyataan atau tidak? Tentu kembali lagi kepada kita semuanya. Harapannya adalah bahwa antum di sini selama mungkin 3 tahun di SMP, 3 tahun di aliyah, lulus, nanti kuliah dimanapun, kemudian berdakwah dimanapun atau bekerja dimanapun, maka nilai-nilai agama itu tetap ada pada antum semuanya. Kemudian ditularkan kepada keluarga dan kepada masyarakat. Anak ngobrol dengan ustadz-ustadz, visinya pesantren Al-Furqan adalah mencetak santri-santri itu untuk menjadi dai, ulama, meskipun tidak harus ulama yang kemudian kalian bekerja di bidang teknologi informasi, tetap bisa dakwah di situ. Kalian bekerja di bidang peternakan, umpamanya, pertanian, juga bisa dakwah di situ. Kalian bekerja di bidang apapun itu, tetap bisa dakwah di situ. Apalagi kalian bekerja secara khusus di bidang dakwah kepada masyarakat. Itu harapannya, visinya pesantren ini. Itu dari sisi keluarga. Nah, kemudian dari sisi pelajaran. Nah, biasanya ini akan memunculkan kecemasan. Kecemasan ini terjadi ketika santri merasa kesulitan di dalam belajar. Anak kalau ngobrol kepada anak, ya anak-anak sendiri maksudnya, anak sampaikan, memang belajar itu membosankan, ya, belajar itu membosankan. Namun, ya, pada saat kita sudah berhasil dengan belajar itu, ya,
pada saat kita berhasil dengan pelajaran itu, ya, kemudian ya, kita menerapkan ilmu dari apa yang kita pelajari, maka ini menjadi satu kepuasan tersendiri. Pada saat belajar memang membosankan. SD, SMP, SMA, kuliah, aduh nggak selesai-selesai. Kapan bekerjanya? Kan gitu. Ya bekerjanya setelah belajar itu. Kalau dihitung kan berarti paling tidak mungkin sampai usia 22, 23 tahun baru lulus S1. Nanti lanjut S2, lanjut S3, aduh capek. Sebagai contoh saja, anak S1 ya mungkin sampai sekitar usia 23 itu lulus. Tapi kemudian anak melanjutkan S2 itu usia 27 tahun. 27 tahun itu S2. Pada saat jadi ustadz di pesantren Al-Irsyad, jadi guru BK, anak tetap termotivasi untuk anak harus S2. Jadi dosen usia 44 tahun tetap anak harus S3. Jadi S3 anak baru kemarin. Sekitar 7 tahun yang lalu. Jadi 2015 anak masuk S3. Usia 44 tahun. Kalau dipikir ngapain susah-susah. Udah anak 4 kan gitu ya. Ngidupi keluarga harus sekolah S3. Capek kan begitu. Namun ternyata yang namanya belajar itu sepanjang hayat. Sepanjang kehidupan kita, ya kita harus belajar. Ya. Meskipun konteksnya tidak harus belajar secara formal di sekolah, di perguruan tinggi, mamanya kalau sudah lulus S1 nanti mamanya tidak melanjutkan S2 tetap harus belajar. Sebagai gambaran saja, kenapa belajar itu menjadi satu hal yang penting. Dan belajar itu akan membuat kita tetap sehat secara fisik dan secara psikologis. Ya. Jadi kemampuan seseorang itu kalau di usia nanti di atas 40 tahun, kemampuan yang berkurang itu apa? Kemampuan ingatan, mudah lupa, kan begitu. Yang kedua itu kemampuan terkait dengan keinginan untuk belajar. Padahal belajar ini sangat penting bagi kehidupan kita, apalagi yang suka membaca. Kalau kami di perguruan tinggi, usia pensiun itu usianya 65 tahun baru pensiun. Kalau guru SD, SMP, SMA yang umum gitu ya, itu 60 tahun pensiun. Dianggapnya ya sudah, itu masa baktinya seperti itu. Kalau di perguruan tinggi itu 65 tahun. Kalau kami, saya doktor gitu ya, itu 65 tahun. Kalau saya bisa jadi profesor, maka pensiun saya 70 tahun. Artinya lebih panjang lagi. Kenapa? Karena dianggap
pada saat seseorang punya kemampuan akademik yang bagus, maka kemampuan otaknya pun tetap dianggap bagus. Artinya apa? Pada saat seseorang yang selalu dilalui dengan membaca, kemudian ya terus menghafal, membaca, menghafal, maka kemampuan kognitif kita itu dianggap tetap bagus. Apalagi seperti seusia kalian semuanya ini. Kemampuan hafalan masih bagus. Ya. Kemampuan pemahaman masih bagus. Ditarget, umpamanya sehari 1 halaman hafal, itu masih bisa. Beda dengan kami-kami. Kalaupun bisa, wah ngos-ngosan ibaratnya gitu ya. Nah, pada saat kita sudah merasa cemas dulu dengan belajarnya kita, maka sebetulnya itu menjadi awal kita stres. Pada saat kita stres yang kemudian stres ini negatif, nah gitu ya, maka itu juga akan berdampak negatif kepada diri kita. Sekarang yang namanya penyakit stroke, kalau dulu stroke itu untuk orang di usia 40 tahun ke atas. Sekarang usia 25 tahun sudah ada yang stroke. Tahu ya stroke ya? Stres yang menyebabkan kemudian kalau jalan di jalan raya cuma pakai kolor. Siapa itu? Ya, kalau dalam artian orang menyebut namanya ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Setiap tahun biasanya kami orang psikologi itu mengantarkan mahasiswa untuk praktek kerja lapangan. Salah satu kunjungannya di mana? RSJ. Di RSJ itu ternyata sekarang dominansi mereka yang masuk ke RSJ bukan lagi orang tua, tetapi anak-anak dan remaja. Ada yang 12 tahun itu sudah ditanya, kalau ditanya utara jawabnya selatan. Paham maksudnya? Nggak nyambung. Itu anak 12 tahun, bayangkan. Padahal mereka mestinya awalnya mesti normal. Ada yang usia 17 tahun itu masuk ke ruangan khusus, kerjaannya cuma teriak-teriak. Cuma teriak-teriak. Jadi dia ya sambil mukul-mukul tembok, sambil macam-macam. Itu 17 tahun. Kenapa? Tadi. Nah, sebabnya kenapa? Ya kembali lagi. Karena gitu ya. Bagaimana kita mengontrol stres dan emosi? Bagaimana kita mengontrol stres kita? Seperti tadi saya sampaikan, bahwa stres itu sebetulnya diperlukan pada saat kita memang ada hal-hal yang ingin kita capai. Itu menjadikan motivasi agar apa? Agar saya menjadi lebih
baik. Nah, maka bagaimana kita mengontrol atau mengelola stres? Jelas, pertama kita tidak boleh lupa untuk berdoa kepada Allah. Ya. Dzikir pagi, dzikir petang, gitu ya. Doa setiap kita sholat, ya. Pada saat antara adzan dan iqomat, kan itu ya. Diberikan kemudahan. Kenapa? Orang mungkin akan berpikir, wih, kok bisa ya di pesantren dengan pelajaran seperti itu, padatnya. Ya, semuanya kenapa? Semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memampukan kita, itu satu hal yang harus kita tekankan pada diri kita. Kalau kalian seleksi santri baru masuk ke pesantren ini, berarti dianggap mampu. Nah, dianggap mampu oleh pesantren untuk belajar di pesantren ini. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana kita memperbaiki diri dalam belajar. Biasanya, itu pengalaman ana selama 8 tahun di pesantren, yang namanya santri belajar itu seminggu kalau sebelum ujian. Nah, itu yang terjadi. Akhirnya apa? Wah, gitu ya. Ana selalu menyampaikan kepada anak-anak, usahakan 15 menit atau barangkali maksimal lah, tidak usah lama-lama dalam satu hari, 30 menit. Kalau bisa lebih dari itu. Dalam sehari, mungkin malam atau apapun, murojaah pelajaran. Nah, waktu kita, waktu antum mungkin padat, ya betul. Tapi waktu antum saya yakin masih ada kesempatan untuk murojaah. Permasalahannya adalah kita males murojaah. Masalahnya di situ. Ya. Kalau dalam bahasa psikologi namanya meregulasi diri, mengatur bagaimana saya mengkondisikan diri. Karena saya belajar di pesantren, maka ada waktu-waktu saya harus murojaah. Sebetulnya itu bisa. Nah, bagaimana kemudian kita mengatur waktu itu? Artinya ada satu hari, dalam satu hari, mungkin malam hari atau pagi hari, setelah baca Quran, murojaah, mamanya hafalan atau apapun itu, belajar 5 menit, 10 menit, murojaah saja. Yakin dengan seperti itu, maka kita akan menjadi lebih siap. Kalau mamanya antum pada saat mau ujian. Jadi tidak, wah, istilahnya kalau bahasa Jawanya cerempeng atau ceruput atau apa, kalau istilahnya kuliah itu SKS, sistem kebut semalam. Jadi pelajaran itu ibaratnya ya kalau bisa sih
satu kitab digunting-gunting, masukkan kopi, diminum, masuk semua kan gitu ya. Tapi kan mustahil, tidak mungkin. Yang bisa kita lakukan adalah apa? Ya setiap hari diusahakan murojaah. 15 menit, 20 menit, antum akan merasa lebih enak. Antum akan merasa, oh iya saya tadi malam, wah ini murojaah yang besok minimal begitu. Oh besok pelajarannya apa? Oh ini, kemarin belajar ini. Nah. Oh. Atau murojaah yang tadi, tidak masalah. Jadi salah satu. Sehingga pada saat ya antum semuanya kemudian berhadapan dengan pelajaran atau imtihan atau ujian, kamu lebih siap. Kenapa? Karena sudah ada murojaah sebelumnya. Jadi memperbaiki diri dalam belajar terus harus begitu. Wah nanti Ustadz dikatakan sok rajin, sok ini, sok justru berikan contoh yang positif kepada orang lain terkait belajar kita. Mungkin antum akan menjadi salah satu motivasi buat teman yang lain. Kenapa? Wah ternyata Masya Allah si fulan, si fulanah itu rajin dalam belajar. Mungkin antum akan menjadi contoh bagi yang lain. Wah anak kepengen deh. Meskipun ya tidak harus sama, tetapi berusaha memperbaiki diri dalam belajar. Nah itu. Berikutnya adalah melakukan aktivitas yang positif. Jadi melakukan aktivitas yang positif. Diusahakan kalian lakukan aktivitas yang positif. Kalau umpamanya tidak murojaah, umpamanya lakukan, umpamanya olahraga. Nah, ada kesempatan olahraga, gunakan untuk olahraga. Nah, itu ya. Karena apa? Otak kita, ya, otak kita itu adalah organ tubuh yang paling banyak membutuhkan dua hal. Apa? Udara dan darah. Jadi makanannya otak kita secara tubuh maksudnya begitu ya. Itu adalah udara dan darah. Udara dan darah itu sirkulasinya akan bagus kalau metabolisme tubuh kita juga bagus. Pada saat metabolisme tubuh kita bagus, maka sirkulasi darah dan udara itu akan bagus juga di otak kita. Makanya kalau coba saja perhatikan, kalau ada seseorang yang dia luka, namanya jatuh, kemudian luka di bagian kepala, kalau berdarah, itu malah justru yang paling banyak keluar darahnya dan sulit berhenti. Padahal kepala ini kan isinya kan cuma otak sama kerangka tulang, ya kan? Kayaknya enggak ada daging, Ustaz. Iya, malah justru dagingnya sedikit. Tapi pada saat kepala kita berdarah, itu justru darah yang paling banyak keluar itu dari otak. Dan sulit berhenti, kecuali kemudian ditutup, dijahit, baru berhenti. Beda kalau bagian tubuh kita, sel darah putih di bagian tubuh kita itu akan cepat menghentikan. Jadi kalau mamanya kena luka begitu berdarah, coba aja didiamkan, itu nanti akan kering sendiri. Ya tetap ada proses, tapi darahnya pun tidak sampai wah ngucur. Beda dengan kalau yang di kepala. Ya. Maka gunakan aktivitas positif di dalam kehidupan selama antum ada di pesantren.
Pada saat antum ada di pesantren, kegiatannya positif. Ya, banyak murojaah, hafalan, pembelajaran. Ikut belajar dengan baik, ikut mengikuti pelajaran dengan baik, insya Allah tidak ada masalah. Tipsnya gimana Ustadz? Wah, kan ini harus paham, harus. Wah, kadang-kadang begini kalau anak sampaikan kepada anak, kalau kamu tidak paham, silahkan kuncinya dihafalkan. Maksudnya caranya dengan dihafalkan. Jadi pahamnya setelah antum hafal. Kadang-kadang kan ada mata pelajaran yang itu butuh paham. Kan begitu. Kayaknya tidak butuh dihafal tapi butuh paham. Bisa jadi begitu. Nah, tapi sulit untuk paham. Gimana caranya? Caranya adalah pelajaran itu dihafalkan. Nanti yakin antum akan paham setelah antum hafal. Nah, gitu. Itu kuncinya. Jadi pada saat ada pelajaran-pelajaran tertentu yang antum itu sulit paham, gitu ya, maka dihafalkan. Ini pernah ana praktekkan waktu ana dulu SMA, karena SMA umum. Ada pelajaran bahasa asing tambahan, yaitu pelajaran bahasa Jerman waktu itu. Ada pelajaran bahasa Inggris itu kan sejak nah tambahan pelajaran bahasa Jerman. Waduh, memahami kan sulit. Waduh, gimana ini? Akhirnya waktu awal-awal, wah ini ujian nilainya antara ya enggak jelek-jelek juga sih mamanya gitu ya. Karena enggak paham gitu ya. Tapi kemudian, wah, ana harus hafal. Akhirnya tak hafalkan. Tidak tahu artinya, tapi hafal. Begitu ujian, kan sesuai sama dengan di buku. Nah, karena hafal, ya mudah aja ngerjakan. Akhirnya nilainya jadi 9, 10, maksudnya 100, 90, 100. Yang tadinya cuma 60, 65 gitu ya. Bahkan pernah 50, tapi begitu ana hafal gitu ya, lebih mudah. Nah, itu salah satu cara bagaimana pada saat antum merasa kesulitan memahami, hafalkan dulu. Hafal juga sulit? Enggak, hafal itu hanya butuh waktu untuk kita kemudian melakukan hafalan itu, karena yakin seusia antum ini sebetulnya sangat ya. Nah, itu yang bisa dilakukan ya. Kemudian satu lagi ini tadi yang masih belum saya interaksi dengan teman sebaya ya. Interaksi. Saat antum berinteraksi dengan teman sebaya, berinteraksilah dengan siapapun itu, tapi tetap ada batasnya. Apa? Kalau candaan, ya candaan sewajarnya. Ya, kalau bercanda, bercanda yang sewajarnya, sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif kepada orang lain saat antum bercanda. Apalagi kalau ya, mungkin di situ ada unsur bully. Nah, ini yang menjadi kadang permasalahan adalah apa? Pembulian. Paham ya, bully? Dibully paham enggak? Nah, harus dibedakan antara gitu ya, apakah itu bully atau candaan. Nah, perlu ana sampaikan,
sebetulnya orang yang suka membuli, ya, orang yang suka membuli itu adalah orang yang mentalnya tidak sehat. Jadi ini perlu dicatat. Orang yang suka membuli itu adalah orang yang mentalnya tidak sehat. Kenapa mentalnya tidak sehat? Jadi begini korelasinya atau logikanya. Perhatikan saja, orang yang membuli itu mesti ingin diakui. Ini loh ana, senior. Wah gitu kalau yang senior. Ini loh ana, punya power. Ini loh ana, apalagi ini loh ana. Wah gitu. Maka dia punya seolah-olah punya kekuatan untuk membuli orang lain. Padahal sebetulnya orang yang membuli itu sebetulnya tidak punya kekuatan apa-apa kecuali dia ingin menutupi kelemahannya itu dengan cara membuli. Sebetulnya orang yang suka membuli itu berarti bagaimana? Dia aslinya lemah, tapi dia ingin diakui oleh orang lain, maka dia berusaha membuli orang lain agar apa? Agar mengakui, ini loh ana, ini loh. Nah, gitu. Nah, kan sekarang kasihan dong korbannya. Nah, gini. Ini untuk sekarang untuk korban atau yang suka dibully. Nah, gitu. Mungkin ada yang suka dibilangin gini, kamu udah kecil, hitam, kemeringet lagi. Itu bulian. Nah, gitu ya. Nah, orang yang suka membuli, kembali saya anukan yang juga membuli. Orang yang suka membuli sebetulnya dia secara mental itu tidak sehat. Kenapa? Karena ingin diakui, ingin seperti ini dan sebagainya. Berarti kalau yang tidak sehat itu istilah lainnya apa? Sakit, ya kan? Orang yang tidak sehat berarti sakit mentalnya. Nah, bagi antum yang pernah dibully, terus bagaimana Ustadz? Apakah dibales? Tidak perlu dibales. Kalau antum dibully, ada yang dibully, gitu ya, disenyumin. Kan. Oh antum itu, kan gitu. Kenapa antum senyum? Kemarin Ustadz Trubus bilang orang yang suka membuli itu sakit, berarti antum mentalnya sedang sakit. Itu yang justru perlu dikasihani itu orang yang suka membuli malahan, bukan orang yang dibuli. Jadi sebetulnya yang perlu dikasihani adalah orang yang suka membuli. Kenapa antum jadi bully? Apa sih, ada apa dengan antum? Ada masalah apa? Nah ini yang kemudian, maka harusnya mulai hari ini gitu ya, tidak ada lagi yang namanya berita informasi ke bagian kesantrian, musrif ke kesantrian, ada bully. Bahwa orang yang suka membuli berarti dia orang yang secara mental ya itu sakit. Secara mental dia tidak sehat. Nah, gitu ya. Nah, sehingga tidak perlu stres. Antum ada yang gitu. Biarin aja. Kalau tidak ditanggapi selesai sebetulnya. Ya.
Dan mulai hari ini antum tahu bahwa orang yang suka membuli itu berarti orang yang secara mental sedang sakit. Nah gitu ya. Jadi tidak perlu. Nah disitulah maka kita memang harus mampu gitu ya. Bagaimana kemudian kita mengelola stres dan emosi kita selama belajar di pesantren. Berdoa kepada Allah itu satu kunci kan gitu ya. Kemudian kita memperbaiki diri di dalam belajar kita dan kemudian kita melakukan aktivitas-aktivitas yang positif. Insya Allah dengan apa yang bisa dilakukan itu antum akan sukses belajar mulai dari yang tingkat SMP sampai ke MTS, lulus, kemudian melanjutkan perkuliahan dimanapun itu, cita-cita ke Timur Tengah, ke Madinah atau ke Mekah atau ke manapun, ya, tentunya harapannya adalah antum bisa menjadi dai-dai yang baik. Mudah-mudahan itu yang bisa Ana sampaikan. Silahkan kalau ada pertanyaan boleh antum tulis, tidak perlu antum kasih nama. Nah, nanti Ana coba untuk kita jawab ya. Tulisannya kecil sekali. Nah ini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah olahraga dapat menghilangkan stres? Dapat. Ya bisa. Ya dengan olahraga ya maka sangat dimungkinkan kita akan hilang stres. Kenapa? Ya tadi sebabnya umpamanya kaitannya dengan pelajaran. Kalau pelajaran sulit, peredaran darah kita baik di otak, insya Allah akan kita akan mudah, jadi tidak cepat capek, ya, tidak akan cepat capek, ya, insya Allah begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz izin bertanya, bagaimana agar teman berperilaku baik kepada kita? Bagaimana agar teman berperilaku baik kepada kita? Ya berarti kita juga harus baik kepada teman. Kan begitu. Pada saat kita baik kepada teman, maka insya Allah minimal kita akan dapat juga teman yang baik insya Allah. Tapi kalau kita sudah menjadi teman-teman yang tidak baik, ya sangat dimungkinkan ya nanti kita juga tidak akan, atau kita akan dapat teman yang juga tidak baik gitu ya. Afan Ustadz mau tanya rekomendasi universitas psikologi. Yang ada psikologinya. Ya, kalau di Indonesia ya memang kalau di Indonesia ya universitas semua sebetulnya kalau fakultas psikologi semuanya baik. Nah, gitu ya. Bagus. Artinya secara umum gitu ya. Ya. Makanya sekarang ini dibutuhkan psikolog-psikolog atau sarjana psikologi yang punya atau bisa berperan di pesantren. Masih sangat kurang. Nah, gitu ya. Bisa berdakwah, bisa nulis psikologi Islam, versi salafus soleh, wah itu mantap, belum ada. Gitu ya. Karena kalau anak kepengen nulis, tapi anak terbatas bahasa Arab, wah gitu ya. Jadi kesulitan. Jadi insya Allah bagus. Nah, cuma memang yang penting antum sekarang belajar belajar agamanya dikuatkan dulu,
Nah, pada saat nanti belajar psikologi, insya Allah akan menjadi lebih baik. Kalau yang putri ada pertanyaan? Ya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah belajar psikologi itu bermanfaat? Ya, ana selama berkecimpung belajar psikologi kan gitu ya, kemudian ana berinteraksi dengan banyak santri khususnya dan banyak klien yang lain, ya, ana bisa melihat pada saat komunikasi, oh antum punya masalah atau tidak masalah. Ya, pada saat katakanlah gini, dari sisi ana melihat bahwa cara menatap ana gitu ya, antum menatap ana gitu ya, pada saat ana lihat oh ini bermasalah ini kayak gini. Bukan menebak, tetapi seseorang yang punya masalah itu akan terlihat dari bagaimana dia itu pada saat ana interview gitu ya. Ana interview, ana bisa membaca oh cara orang ini begini. Dia karakternya seperti ini. Nah, gitu. Kemudian apa yang harus dilakukan? Nah, itu dalam konteks ilmu psikologi. Bukan kita belajar psikologi itu bukan meramal. Tapi semuanya ada dasarnya. Nah, gitu ya. Semuanya ada dasarnya, ada keilmuannya. Ya, gitu. Ada sisi keilmuannya. Sehingga ya selama ana belajar psikologi sampai sekarang kan gitu ya, insya Allah mesti bermanfaat. Kenapa? Karena ana bisa tahu ini dia punya kesulitan belajar. Kesulitan belajarnya namanya ini. Maka caranya mengatasi seperti ini. Ada seorang anak kelas 3 SD atau kelas 4 SD belum bisa membaca atau menulis, padahal secara umum normal. Berarti ada hal yang bermasalah dengan cara belajarnya atau ada masalah dengan kemampuan otaknya. Maka bisa dilihat di situ secara psikologis, oh berarti dia mengalami gangguan namanya disleksia namanya. Antum kalau ujian kan gitu ya, yang tadinya di kelas tidak pernah batuk, tapi begitu ujian seluruh kelas mesti batuk. Ada yang batuk, ada yang pilek gitu ya. Nah itu namanya kalau di psikologi namanya psikosomatis. Psiko itu jiwa, mental, soma itu tubuh. Karena stres tadi ujian, maka kemudian membuat tubuh kita bereaksi. Entah itu jadi seperti pilek, entah itu batuk, entah itu kepengennya buang air kecil terus ke belakang, bahkan buang air besar terus jadi diare, padahal tidak makan apa-apa. Kepengennya mau ujian terus ke belakang terus. Kenapa? Karena kecemasan itu. Nah itu bisa dipelajari di psikologi, termasuk gejala-gejala yang lain. Nah, gitu ya. Masya Allah, ini pertanyaannya banyak banget ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz, bagaimana caranya ngilangin stres akibat main gadget? Sekarang gadgetnya diganti dengan Quran. Nah, kira-kira bisa enggak? Kenapa kalau main gadget ada kecanduan, tapi kalau baca Quran tidak ada yang kecanduan? Ya, gitu ya. Kan gitu ya. Jadi main gadget, HP, game, kan gitu ya. Kalau pulang ke rumah, sehari semalam nge-game terus. Ada banyak gitu ya.
Kenapa kalau main gadget ada istilahnya kecanduan? Ya karena itu sesuatu yang negatif. Ya. Karena sesuatu yang negatif, kecanduan HP, main gadget, kecanduan rokok namanya. Kenapa? Ya karena negatif. Jarang ada namanya kecanduan itu yang positif. Coba kalau antum kecanduan baca Al-Quran kira-kira. Tidak ada mesti gitu ya. Baca Al-Quran baru berapa surat, aduh capek kan gitu ya. Nah itu yang terjadi. Maka bagaimana? Ganti gitu ya. Memang harus diganti gitu ya. Aktivitas positif, minimal aktivitas positif. Nah gitu ya. Ya. Bagaimana caranya mengetahui ciri-ciri orang stres? Agar bisa diberi motivasi. Oh, maksudnya kalau ada yang stres dikasih motivasi gitu ya. Ya. Bentar. Aduh, keselak ini. Ya, karena terlalu bermotivasi. Ya. Baik. Pada saat seseorang itu mengalami stres atau masalah, itu biasanya muncul yang namanya gelisah. Makanya saya bisa membaca wajah bahwa seseorang itu punya masalah atau tidak dari wajah. Pada saat ana ngobrol dengan seseorang, wajahnya itu, atau mungkin tidak harus ngobrol, katakanlah begini gitu ya, itu bisa terlihat bahwa ini punya masalah atau tidak. Itu dari sisi wajah. Yang kedua dari sisi perilaku. Dari sisi perilaku biasanya menunjukkan perilaku-perilaku tertentu yang kemudian agak lain, suka menyendiri, mojok, gitu ya. Kemudian merenung, ya, ngalamun, nah gitu ya. Nah ini salah satu bentuk kalau seseorang itu ada masalah. Berarti kalau ada masalah jelas itu berarti ada stres, ya. Gitu. Jadi dari situ maka diajak aja ngobrol, nah begitu ya. Ada apa? Mungkin bisa bantu, nah begitu ya. Kira-kira begitu. Ya ini curhat anak kelas 12. Ustadz Afan, kami di kelas 10 sampai 11 menjalani paket di sore hari dan diwajibkan belajar malam setiap harinya. Dan di kelas 12 dibebani dengan halakoh subuh, pelajaran pagi, pelajaran sore, paket C malam. Dan kami semua diwajibkan mengikuti kajian ba'da maghrib. Dan kami dilarang dari beberapa hal yang menurut kita bisa menghilangkan kejenuhan. Apa yang harus kami lakukan? Wah. Curhatnya anak kelas 12 ini. Ya, justru sebetulnya pada saat kita dengan kegiatan belajar gitu ya,
yang itu akan menyibukkan kita dengan belajar, itu adalah sesuatu hal yang positif. Nah, menjadi seolah-olah, nah ini menjadi seolah-olah negatif. Kenapa? Karena segala sesuatunya dijalani dengan terpaksa. Pada saat kita melakukan apapun itu, meskipun itu yang positif, tapi itu dijalani dengan terpaksa, maka yang terjadi adalah kita tidak suka dengan apa yang kita lakukan itu. Apa yang harus kami lakukan? Nah, gitu ya. Pertama, ya tetap tadi berdoa kepada Allah, itu kunci satu. Yang kedua, jangan dijalani dengan terpaksa. Artinya apa? Dijalani dengan kegembiraan. Pada saat nanti ada waktu, katakanlah kesempatan, apakah itu olahraga, apakah itu sekedar jalan-jalan, apakah itu jalan-jalan maksudnya di lingkungan atau aktivitas positif yang lainnya, ya tidak masalah. Jadi dijalani dengan penuh kerelaan, karena itu aktivitas positif. Pada saat kita tidak melakukan aktivitas positif, maka aktivitas negatif yang akan kita lakukan itu mesti. Jadi coba saja perhatikan, pada saat kita tidak melakukan aktivitas positif, maka yang akan kita lakukan adalah aktivitas negatif. Itu mesti. Tidak mungkin kita tidur sehari semalam, kan juga tidak mungkin. Nah, gitu ya. Nah, itulah yang maka dijalani dengan penuh kesukaan, dengan penuh perhatian, insya Allah itu tetap akan membuat kita menjadi lebih baik. Nah, gitu ya. Ya, ini terakhir. Nah, mudah-mudahan yang tidak terjawab tidak apa-apa. Gitu ya. Afan Ustadz, gimana cara mengatasi stres karena jam pelajaran kosong? Wah, gitu. Gaya nih. Nah, ada perpustakaan, Ustadz? Ada. Nah, kalau antum ada yang kosong pelajarannya, kalau tidak belajar sendiri murojaah, pergilah ke perpustakaan, izin, Ustadz kami pelajaran kosong, kami belajar di perpustakaan, bisa ndak? Boleh ndak? Nah, gitu. Nah, jadi kalau ada yang stres karena pelajaran kosong, ya berarti satu hal yang positif, gitu ya. Artinya memacu untuk motivasi untuk belajar menjadi lebih baik. Jadi manfaatkan dengan hal yang positif. Saya kira itu, mudah-mudahan apa yang bisa yang Anda sampaikan ini bisa memberikan gambaran bagaimana mengelola stres di pesantren. Ya, kuncinya pertama adalah doa kepada Allah. Itu wajib karena kita juga sebagai seorang muslim, antum sebagai seorang santri apalagi, memperbaiki diri dalam belajar, ya. Kemudian lakukan hal-hal yang positif di dalam kegiatan keseharian. Insya Allah dengan begitu maka stres kita, nah, gitu ya, dalam pesantren akan menjadi sebuah kenikmatan yang itu insya Allah antum akan petik 10-15 tahun yang akan datang. Bukan sekarang, tapi 10-15 tahun yang akan datang. Barakallahu fikum. Ana akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana kembalikan lagi. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Kami ucapkan kepada Ustadz Dr. Trubus Raharjo Hafizallahu Ta'ala yang telah
memberikan kajian ilmiah terkait ilmu psikologi bagaimana mengelola stres. Dan alhamdulillah kita hidup di pondok ini banyak sekali hal-hal yang membuat kita ini terjauhkan dari stres. Contohnya adalah kita sering berdoa. Tadi kan salah satu tipsnya yaitu berdoa kepada Allah. Karena stres itu aslinya ada di dalam jiwa atau pikiran ataupun hati kita. Sedangkan hati dan pikiran manusia itu ada di tangan Allah, dibolak-balikkan oleh Allah sekehendak Allah. Oleh karena itu kita dengan banyak berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, dan seterusnya, tentu saja itu akan menghilangkan stres. Benar-benar kita akan melihat di luar sana orang yang stresnya itu kebablasan sampai masuk ke RSJ, rumah sakit jiwa. Sebelum saya akhiri ini, saya akan bercerita. Ceritanya tentu saja karena ini tadi topiknya tentang stres, ya tentang stres. Suatu hari, kira-kira sekitar 30 tahun yang lalu. Nah, kamu belum lahir ya? Waktu itu saya masih kuliah, kemudian saya mendatangi kampus yang bernama ITS, Institut Teknologi 10 November, yaitu di Surabaya, di mana di situ adik saya kuliah di situ. Kemudian saya menjenguk adik saya ketika itu, kemudian janjian di kampus. Janjian di mana? Di kampus. Nah, ternyata saya mendapati pemandangan yang tidak saya dapati di kampus saya. Di kampus saya itu di Unesha ya sekarang, atau IKIP Negeri Surabaya, di Ketintang Surabaya sana. Nah, apa itu? Ada pemandangan yang menurut saya luar biasa, yaitu jam 10, sekitar jam 10 pagi itu, ada seorang mahasiswa itu yang keliling tawaf nih, mengelilingi masjid sambil adzan. Wah, kemudian adik saya namanya Sugeng ya. Geng, apa itu? Kok kayak gitu? Nah, adik saya bilang gitu, menurut kuwi akeh mas. Maksudnya apa? Kejadian stres mahasiswa itu biasa di ITS seperti itu. Ya, padahal ya ternyata apa? Karena beban akademiknya luar biasa, kemudian ya tidak bisa mengelola stres. Mungkin tidak doa, tidak melakukan tadi belajar yang sedikit demi sedikit, ya, paketnya SKS, sistem kebut semalam, hari-hari biasa nggak mau murojaah walaupun hanya 15 menit pun tidak mau, akhirnya stres tadi. Dan juga kurang menggunakan waktu-waktunya untuk kegiatan yang positif, olahraga ataupun mungkin ya yang lainnya yang positif. Demikian sebagai akhir dari acara kita ini, semoga kalian semuanya happy, bahagia, senyum ya di waktu-waktu ujian ini, dan insya Allah semoga Allah memberikan keberkahan kita semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.